Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Mari sama-sama kita simak tayangan berikut ini. Oke, kita akan bahas pertemuan kita kali ini yaitu tentang hukum Pascal. Ya, oke, apa saja yang ada pada hukum Pascal itu? Mari kita simak bersama-sama. Hukum Pascal. Nah, ketika anak-anak melihat di pencucian mobil, anak-anak melihat bagaimana bisa sebatang baja ini bisa untuk mengangkat mobil-mobil yang begitu berat, gitu ya. Pasti anak-anak berpikir bagaimana bisa gitu. Mobil-mobil berada di atas, kadang ada yang diputar gitu ya kalau pada pencucian mobil. Nah, ini terjadi karena alat untuk mengangkut mobil ini berisi udara, jadi menekan ke atas yang disebut dengan pompa hidrolik, menerapkan prinsip hukum Pascal. Nah, bagaimana bunyi hukum Pascal itu? Tekanan yang diberikan oleh zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi tekanan seperti anak-anak misalnya punya air di dalam tempat plastik, ketika di lubang-lubang, maka dia akan memancar semuanya dengan tekanan yang sama. Nah, ini contohnya, ini model dongkrak hidrolik, nanti ada animasinya. Jadi ketika ada gaya diberikan di sini, maka ini akan menekan, memberikan tekan ke sini, sehingga ini akan terangkat ke atas. Ya, nah bisa dirumuskan tekanan itu P, tekanan itu sama dengan gaya pertama dibagi dengan luas penampang pertama di sini nih. Nah, akan sama dengan P2 yang ada di sini, itu gaya kedua dibagi dengan luas penampang kedua. Oke, jadi anak-anak harus diingat dulu rumusnya hukum Pascal, bagaimana prinsipnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini animasi dari hukum Pascal. Nah, tadi ketika ada F1, nah akan menekan ke segala arah, mobil ini akan terangkat naik. Coba perhatikan. Nah, ya kan? Begitu terangkat maka gayanya berbeda. Nah, oke. Ketika di sini ada tekanan, diberikan tekanan, maka dia akan menekan ke sini. Jadi ketika ditekan, seperti tadi pengangkat mobil, nggak ada tekanan, maka dia akan bisa mengangkat ke atas. Oke, paham ya tentang hukum Pascal? Oke, kemudian hukum Pascal itu alat yang digunakan dongkrak hidrolik seperti tadi. Maka secara matematis dapat dituliskan karena P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2, luas penampang tadi. Maka kalau kita akan mencari berapa besar gaya pertama, penampang pertama, berarti perkalian antara F2 kali A1 dibagi dengan A2. Masing-masing anak-anak tahu bahwa F1 itu gaya pada penampang pertama, F2 gaya penampang kedua, A1 luas penampang pertama, A2 luas penampang kedua. Satuannya harus dalam satuan SI, meter persegi ini maksudnya ya. Oke. Kalau mau ditanyanya F2, Bu, berarti kalau F2 sama dengan F1 kali A2 dibagi dengan A1 atau gaya pada penampang pertama kali luas penampang kedua dibagi dengan luas penampang pertama. Oke. Alat-alat yang kerjanya menggunakan hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik, rem hidrolik, kempa hidrolik, dan alat angkat mobil. Nah ini anak-anak apanya itu yang kita sebutkan tadi, semua prinsipnya menggunakan hukum Pascal, menggunakan konsep tekanan. Nah, tekanan gas, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini
ada gelas berisi air penuh, kemudian akan ditutup dengan kertas HVS. Ya, ditutup. Gelas diisi dulu, kemudian ditutup, kemudian dibalik. Maka ternyata kertas HVS ini tidak jatuh. Mengapa? Karena ada tekanan udara dari bawah, Ya, nanti anak-anak di rumah dipraktekkan ini ya dengan kertas HVS. Nah, ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air dari dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapat tekanan dari udara yang besarnya lebih besar daripada tekanan dari dalam gas. Ya. Nah, perhatikan tekanan udara pada gambar. Ini ada udara pada Erlenmeyer yang tidak dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan, maka balonnya akan mengembang. Nah ini, ketika air di dalam Erlenmeyer yang ditutup dengan balon karet, dipanaskan, akan membuat balon karet mengembang. Hal ini disebabkan partikel gas dari Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan ini. Ya, sehingga akan diteruskan ke balon karet tersebut karena akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contoh lain tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini terjadinya angin darat dan angin laut. Terjadi gelombang yang sangat besar ketika bulan purnama, ya, karena terjadi gaya tarik yang sangat kuat gitu. Jadi para nelayan itu menggunakan alam kapan dia harus melaut. Nah, sekarang pemanfaatan tekanan gas. Nah, digunakan untuk balon udara. Nih, balon udara. Sekarang banyak wisatawan yang menggunakan balon udara. Karena apa? Massa jenis total dari balon udara, kenapa bisa terbang? Massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Disebabkan oleh perubahan temperatur udara. Maka balon bisa terbang. Balon udara yang menggunakan api, ada balon udara yang menggunakan api. Nah, bagaimana ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, maka berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat, udara panas lebih ringan dari udara dingin. Jadi udara panas itu lebih ringan dari udara dingin. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sukses selalu, amin. Sampai jumpa kembali, tunggu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.